Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat yang kita bisa melakukan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bagian dari kesyukuran kita kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita ucapkan dari salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan doa bagi kita untuk kita dapat menikmati di akhirat nanti sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pengajian, karena orang tua kita wafat hari Jumat dini hari, jam 3 dini hari Jumat pagi. Semoga semua khotimah. Muhammad Isa bin Adam, orang tua yang paling tua kalau datang di sini. Ramadan lalu beliau paling rajin dan mengikuti setiap malam. Kadang kita yang malu, ya kita yang malu, yang muda ini jarang ditengok di masjid dia satu juz satu malam. Beliau setiap malam. Itulah kelebihan beliau itu, sampai habis terus setiap puasa. Tapi Allah menentukan puasa ini tak sampai dan wafat di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Untuk itu dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang telah tiada, kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari pihak keluarga menyampaikan apabila ada kesalahan, kekhilafan selama dengan kita, mereka mengatakan mohon maaf atas segala kesalahan orang tua kami, dan mudah-mudahan kita sudi dan kita memang harus memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan untuk beliau dan untuk kita semua, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang akhir ajal dan amal kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang
muhasabatun nafs, menghitung diri kita itu, kita berada di mana. Kemudian di sini kita coba penutup dari kajian muhasabah itu adalah ma faidatu muhasabatin nafs. Apa faidah? Fawaidu muhasabatin nafs, yaitu faedah daripada kita muhasabah atau menghitung. Hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah tentang apa yang kamu perbuat. Min faidi muhasabatin nafsi al-itla'u ala uyubiha, wa man lam yutla' ala aibi nafsihi lam yumkinu izalatuha. Salah satu dari faedah muhasabatun nafs itu adalah kita mengetahui aib kita, kekurangan kita. Maka dikatakan di sini, barang siapa yang tidak mengetahui aib dirinya, maka dia tak bisa menghilangkannya atau memohon ampun dan taubat kepada Allah. Fa iza atla ala aibiha maqtah fi zatillah ta'ala. Rawal Imam Ahmad, dari Imam Ahmad an Abi Darda radhiyallahu qala la yafqahu rajulu kullul fiqhi hatta yanqutun nasu fi jambillah thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha asyaddu maqtan. Qanitat, maqtan itu diartikan bahwa orang yang taat, orang yang betul-betul berada pada Allah. Lalu dikatakan tidaklah seseorang itu paham, sebenar-benarnya paham, sampai ia memahami. Tidaklah seseorang itu paham terhadap dirinya, sebenar-benarnya paham, sampai ia memahami kekurangan dirinya di sisi Allah. Summa yarji'u ila nafsi, kemudian dia kembali memuhasabah nafsi, fayakuna la asyaddu maqta, disebabkan ada kekurangannya itulah dia semakin dekat kepada Allah dan semakin taat. Itu sebab muhasabah. Wa qala Muhammad ibnu Wasi' law kana az-zunub rihun maqadar ahlul yajlis ilaih. Seandainya dosa-dosa itu adalah angin, rih, maka tak akan bisa manusia itu duduk di atasnya. Seandainya dosa itu, jangankan angin, berdosa kita kecil tumbuh jerawat, dosa agak besar sedikit tumbuh bisul. Tidak ada orang mau berdosa. Masalahnya dosa dan pahala ini nak nampak. Tapi kalau urusan dunia itu nampak, lembur, nampak tuh honornya. Makanya dia mau tuh jungkir balik sampai pagi mau honor itu kan, apa namanya, lembur itu kan. Tapi giliran beribadah tidur, itu persoalannya. Kenapa nggak nampak pahalanya? Tapi sebenarnya orang-orang yang menyentiasakan dirinya untuk beribadah kepada Allah, ada rasa hidupnya lapang, tak terlalu terpengaruh dengan glamor-glamor dunia. Ingin terkenal, maunya banyak, jabatan banyak, tak terlalu pengaruh dia. Karena ketenangan itu didapatnya dari ibadah kepada Allah. Tidak ada refreshing, nak pergi ke haram, nak pergi ke ngarai, nak pergi di pantai, sebentar aja itu. Pulang dari situ suntuk lah. Jika dia tidak dekat pada Allah, waktu itu aja tertawa-tertawa, pulang teler langsung kan. Kenapa? Dia tak beribadah. Dah jelas alami zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan inna lil qalbi sada'un fajala'u sada'i, 3 soda itu karat. Jadi cermin itu begitu kena debu tak kita bersihkan, noda hitam, datang lagi noda hitam, ya kan? Duduk menggunjing kawan, noda hitam, duduk menuduh orang, noda hitam, ya kan? Dasar data iri, noda hitam. Lalu kita tak muhasabah, hitam semakin hitam, dia nanti menjadi kebiasaan perbuatan buruk itu. Jadi menipu itu menjadi suatu kebiasaan. Di mana? Ini yang udah di rumahmu ya, padahal dia masih di rumah. Itu kecil memang membohongi seperti itu, tapi dia
akan menjadi noda hitam, 2 noda hitam, 3 noda hitam, lama-lama tertutup. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, innalil qulubi sada'un, sesungguhnya hati itu mempunyai karat. Karat hati itu adalah dosa. Dan kita tak pernah kita ini tak berdosa. Ya, tak berdosa. Selalu kita mengkari-karikan pahala. Dosa tak pernah kita kalikan. Nah, itu yang selalu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalali, jala membersihkan sada'ul qalbi, membersihkan karat-karat hati itu pertama qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu betul-betul membersihkan hati. Nah, tapi bukan untuk bertanding atau tidak. Diri itu dibiasakan setiap hari itu mesti ada ayat yang dibaca. Makanya orang-orang mukmin yang dalam 24 jam tak satu pun ayat Quran dibacanya sangat merugi. Ya. Kalau kita di bagian keuangan, peraturan tentang keuangan itu tamatnya satu hari itu 3 kali. Tapi giliran Quran 2 ayat ngantuk. Itu tanda hati itu punya karat. Jadi setiap baca Quran ngantuk, saya baca Quran ngantuk. Katanya sampai ada kalimat begini, kalau ingin ngantuk, cepat tidur baca Quran. Telentang Quran itu kan. Nah, itu persoalan kita itu dalam keseharian kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Yang kedua katanya, bagaimana supaya hati itu menghilangkan karatnya? Zikrul maut, mengingat kematian. Macam tadilah, betul orang tua kita tuh umurnya panjang, ya kan? Tapi dengan kematian itu mengingatkan kita, yang kita tertawa terbahak-bahak, punya planning yang panjang-panjang, punya angan-angan yang panjang, dia akan putus dengan kematian. Ya, itu yang terpenting. Jadi baca Al-Quran, kemudian zikrul maut, ittaqi, kata Rasulullah SAW, takutlah kamu kepada hazimul lazat, yang memotong kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Nah, kadang-kadang kan kematian itu dianggap remeh aja. Kita pergi ngubur, di kuburan terbahak-bahak, cerita masalah pangkat dunia. Kapan dilantik? Kapan dilantik? Kok ekselon berapa sekarang? Yang bagian pasar gitu pula. Harga cabai berapa sekarang? Ini mayat dimasukkan dalam kubur tuh. Ya, cerita apa-apa. Ingat, ini mayat. Seandainya kita yang masuk, siap nggak kita seperti itu? Itulah gunanya ziarah kubur kan. Maka yang tadi itu bercampur laki-laki perempuan bercerita sana sini, itu yang dilarang oleh Rasulullah, ziarah kubur seperti itu. Maka zikrul maut itu menghilangkan noda-noda hitam yang dalam. Yang ketiga, huduru majelis zikir, menghadiri majelis-majelis zikir. Ini majelis taklim ini salah satu majelis zikir. Bukan ini yang terbesar. Ada lagi. Ada namanya istighosa, ada namanya halaqah Quran. Itu kan majelis zikir bersama-sama. Tadarus wa tadarusan. Tadarus hari-hari Ramadan itu kan itu yang disebut tadarosa, itu kan saling belajar. Yang membaca salah diingatkan dengan yang lain. Bukan hanya tanding-tanding mik siapa yang kuat. Tapi dilihat bacaan itu. Ada satu yang melihatnya. Ini mengajinya itu, cobalah kita kalau punya kelompok, jangan euforianya yang besar, sana sini. Coba duduk sekali, begitu mau mulai halaqah itu baca Quran satu-satu. Nah, yang tak betul kan, ya kan? Kadang kita kalau ada acara itu besar, tahsin, tapi pribadi-pribadi yang dalam itu tuh tidak pernah taraki sesama dia baca Quran. Nah, 5 ayat setengah halaman. Siapa yang bisa itu memperbaiki kan? Kadang-kadang euforia acara ini cuma waktu acara itu saja, sudah itu nggak tinggal. Beli rumah tidur, ngapa tidur? Capek 3 hari ikut acara ini. Nggak gitu. Makanya persoalan kita hari ini apa? Kita mendatangkan orang, kemudian kita membuat acara besar-besaran. Setelah itu lalu tidur, tak ada lagi diteruskan. Biasakan, ajak sesekali 1 bulan tuh bangun malam, sholat tasbih, gitu kan. Nah, itu persoalan kita hari ini. Ngajinya tinggi sampai ke langit, tapi perbuatan hari-harinya nggak pernah dibuat.
ngaji bersama, ayo gantian 5 ayat saling memperbaiki. Lama-lama yang tak bisa ngaji itu bisa ngaji dia, yang tak bisa kita janji bulan besok kau harus bisa. Ini yang mengajarkan. Itu baru kita itu sebagai orang yang memang dalam artinya muzakarah, huduru majelis zikir. Majelis zikir itu seperti itu, tadarus, bukan euforia. Kalau YouTube ini sebentar terhilang. Ustaz-ustaz YouTube terhilang, tak ada apa-apa ya. Maksudnya kalau di sisi Allah itu dakwah betul. Tapi kalau kita hanyut dengan euforia itu sebentar, tak ada. Orang dulu itu kan itu, makanya kita katakan ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tiap hari kita baca Yasin kalau takziah, tapi ayatnya tidak pernah kita muzakarah. Apa sih sebenarnya itu? Di Yasin itu apa? Itu persoalannya. Makanya tadi bagaimana muhasabah ini bisa berjalan supaya kita menghilangkan karat itu? Baca Quran, itu yang jelas pertama. Kedua, zikrul maut, ingatlah kematian. Ketiga, huduru fi majalis zikir, menghadiri majelis zikir. Salah satunya seperti tadi itu, duduk bersama, ayo ngaji. Kalau perlu di arisan keluarga itu, sebelum mulai arisan itu baca ayat satu-satu surah. Nampak tuh yang tak bisa baca Quran. Dan kita nggak ada gunanya kumpul-kumpul keluarga kalau tak ada Quran itu. Euforia makannya, lah kenyang, ya. Nanti kasih kopi, arisan. Nah, siapa yang mengambil, mencabut-cabut itu sepanjang tahun. Sekarang manfaatnya apa? Tazkirah. Itu dia maksudnya muhasabah itu. Jadi kalau ini tak kita lakukan, kita merasa kita tuh hebat, merasa lebih, merasa tak punya aib. Begitu dibuka Allah terkejut. Teman apa begini? Tidur pun kayak gini nih tangannya. Kalau perlu kaki ini naik ke gini. Saking beratnya masalah. Kan itu yang kita sering lupa. Tapi giliran senang, wow, ya, dengan segala kesenangan yang diberikan oleh Allah. Begitu kena masalah, sudah. Ustaz, aku punya masalah, Ustaz. Dia tidak akan lari ke orang-orang lain, cari Ustaz itu aja. Giliran mati, keluarganya pasti ke masjid. Pak Ketua, nanti malam takziah ke rumah kami. Mana pernah dia pergi ke apa itu? Mana? Yang hebat-hebat itu mana? Yang terkenal mana? Pasti dia cari orang masjid. Nah, yang payah lagi nanti takziah itu orang masjid suruh ke rumah, anak duduk di luar merokok ya. Nah, ya mati tadi nih. Itu yang banyak sekarang. Saya kalau disuruh mimpin takziah tuh, mana keluarganya? Duduk sini. Saya suruh duduk samping saya. Kami ini datang cuma melengkapi. Yang terpenting itu keluarganya, duduk sini. Baca Quran. Kalau perlu anak itu memimpin baca Yasin. Ini asik garim ke garim. Imam masjid baca Yasin. Mana? Berdosa juga kita sebagai orang tua. Mana yang kita didik anak itu? Kalau perlu dia langsung di depan. Nah, jadi imam. Ini kalau udah jadi imam, ustaz aja lah. Pak Imam aja lah. Itu pengabdian terakhir kita kepada orang tua kita. Nah, ini yang kadang-kadang kurang menjadi pikiran, ya kan? Anak disekolahkan jutaan rupiah, puluhan juta, jadi penari balet yang terkenal. Anak disekolahkan jadi pemain bola terkenal. Anak disekolahkan jadi ini. Mati orang tua, mati mertua, takkan bola itu ditendang-tendang di depan mayatnya. Mesti dicari juga orang yang bisa baca Quran. Maka kalau dia tak bisa baca Quran, rugi si mayat itu. Itu yang penting. Dunia ini sebentar. Mau naik karir seperti apapun sampai ke puncaknya, ujungnya mati. Yang akan dipanggil itu SKM, sosial kematian. Apa yang kita banggakan dengan hidup dunia yang fana ini? Tak ada. SKM itu lah nanti itu. Tapi giliran disuruh membayar iuran kuburan, lari-lari aja deh. itu persoalan hidup. Nampaknya remeh, tapi itu menentukan dalam kehidupan kita. Mana yang kita perhatikan lebih dulu. Lalu di sini dikatakan dari faedah itu juga, "Lau kana liz-dzunubi rihim ma qadra ayaziza ilayya." Qala Abu Hafs mengatakan, "Man lam yattahimu nafsahu ala dawamil awqat wa lam yukhalifuha fi jami'il ahwal wa lam yajriha ila makruhahiha fi sa'iri awqatiha kana maghruran." Barang siapa yang tidak mengecam dirinya, ini
kalimat Abu Hafs, barang siapa yattahim, tidak mengecam dirinya dengan perjalanan waktu, walam yukhalifuha, dia tidak menyalahkan dirinya terhadap kesalahan yang dilakukan, walam yajruha ila makruhat, dan dia tidak melarang dari dirinya itu atas kesalahan itu kepada yang makruh, saira aqatiha, sepanjang hidupnya, maka dia itu adalah orang-orang yang tertipu. Nah, bayangkan kalau Abu Hafs mengatakan barang siapa yang tidak mengecam dirinya atas kesalahan yang dilakukan, lalu tidak melakukan perbaikan atas kesalahannya, lalu tidak membawa dirinya untuk meninggalkan segala yang makruhat. Makruh ini belum yang haram. Sairu aqati kana maghruran, sungguh-sungguh dia itu adalah orang yang tertipu, ya kan? Hayatud dunya mataul ghurur, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, itu dikatakan waman nazara ilaiha bistihsan syai'un minha faqad ahlakaha. Kalau dia memandang dirinya itu betul terus, tak punya kesalahan, maka dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi orang kalau tak ngaku salah, sebenarnya dia ngaku dirinya, menghabiskan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Wa an Uqbah bin Sahban al-Hanai, dari Uqbah Sahban al-Hanai, qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qaulillahi ta'ala azza wa jalla. Ada sebuah ayat Allah dalam surat Fatir ayat 32 dijelaskan, kata Uqbah bin Sahban al-Hanai, qala, aku bertanya kepada Aisyah, thumma awrasna al-kitab allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Surat Fatir itu menjelaskan, kemudian ketika diwariskan kitab yang diturunkan kepada Rasul, istafaina min ibadina, kami pilih dari antara hamba-hamba kami itu, kata Allah, faminhum zalimun li nafsi, ada di antara mereka yang menganiaya dirinya sendiri dengan kitab yang ada itu sebagai mukjizat, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, sedikit ya, sedikit maksiat, ada ibadah, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang memang mempercepat dirinya untuk melakukan perbuatan baik, pantang melihat susah dibantunya. Nah, itu orang-orang sabiqul bil khairat. Itu salah satu ketika Allah menjelaskan kepada Nabi Zakaria ketika diutus malaikat, kenapa aku yang sudah tua umur 70 ini, istriku mandul, kenapa aku harus diberi anak? Kenapa? Di surah Al-Anbiya itu dijelaskan di situ. Kenapa? Mereka berdua ini sabiqul bil khairat, cepat berbuat baik. Jadi pantang melihat sesuatu itu dia berbuat baik ya. Nah, apalagi mereka itu orang yang khusyuk dalam berdoa. Sabiqul bil khairat, khusyuk dalam berdoa. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Lalu Allah katakan fa aslahna lahu zaujahu, kami perbaiki yang ada pada diri istrinya itu, termasuk rahim yang mandul diperbaiki sama Allah. Kalau ada Allah yang mengatakan perbaiki, selesai ya. Kalau manusia yang mengatakan masih bisa menipu. Kita bisa tidak yakin, karena manusia kan terbatas, kan? Berencana saja. Nah, itu dikatakan sabiqum bil khairat biiznillah. Faqalat ya bunayya haula fil jannah amma sabiq faman madha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahu Rasulullah bil jannah wa rizq, amma al muqtasid an ittaba asaruhu min ashabi hadza lahik, wa amma zalim li nasi fa masali wa misluka faja'alta nafsaha ma'ana. Wa fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad anna rajulan min bani Israil ta'budu 60 sana fi talabi haja falam yazhar biha faqala fi nafsi wallahi law kana fika khairun la zafartu yuhajibuka fa atiya fi manamihi faqila lahu ara'aita izdira'uka nafsaka tilka sa'ah fa inna khairun min ibadatika tilka sinin fan nafsu da'iyah ila al-mahalik. Jadi dikatakan ada sebuah kisah seorang laki-laki dari Bani Israel itu kerjanya menyembah Allah saja, beribadah selama 60 tahun. Dia meminta sesuatu dalam ibadahnya itu, tapi tak dapat. Lalu ia katakan faqala li nafsi, lalu ia berkata pada dirinya, wallahi seandainya demi Allah, law kana fika khairun la zafartu,
seandainya engkau ini yang baik ya Allah, maka aku akan mendapatkan keuntungan dengan hajatku. Fa'ata fi manai, lalu dia mimpi, dalam mimpinya itu lalu diperlihatkan sama Allah kekurangannya dalam meminta itu. Apa masalahnya? Maka ketika dia dinampakkan tilka sa'ah fa innahu khairun min ibadatika tilka sinin, sesungguhnya ada sesuatu yang mengganjal ketika dia berdoa kepada Allah, perbuatan yang pernah dia lakukan dan itu sangat menyinggung. Sama dengan siapa namanya, Bani Israel, termasuk dalam kisah Bani Israel, dia sedang beribadah, ibunya manggil, ya kan? Lalu dipanggil, dia tak jawab karena dia sedang beribadah. Lalu terdetik di hati ibunya, ini anakku ini membuat sakit hatiku, kenapa aku panggil tak menjawab? Nah gitu. Akhirnya atas perasaan ibu tadi yang mengungkapkan itu tadi, makanya ibu jangan sampai terdetik di hatinya sesuatu yang tak sedap kepada anak, karena akan jadi dia. Lalu karena dia ini ahli ibadah, datang perempuan hamil, dia katakan, ibu yang menghamil itu anakmu itu. Dia nolak, bukan, ini cobaan ini bagi orang ahli ibadah, ini cobaan. Dia kata bukan. Maka dia selalu berdoa kepada Allah. Begitu anak itu lahir, diberilah oleh Allah kekuatan untuk bisa memberikan kepada anak itu berbicara. Maka ketika itu bicaralah bayi ini, aku ini bukan bayi dia, tapi bayi si gembala kambing itu. Lepaslah dia masalah. Tapi cobaan itu begitu menyakitkan. Kenapa? Hanya gara-gara tak menjawab. Ibunya memanggil. Terdetik di hati ibu itu sakit, bahaya kepada anak-anak. Ini juga begitu. Kenapa tidak diperkenankan doa? Kita kalau tidak diperkenankan doa, muhasabah lagi. Apa yang pernah kita lakukan dari kejahatan? Atau apa yang kita pernah lakukan dari perbuatan aniaya? Bisa jadi perbuatan aniaya itu yang Allah tidak makbulkan apa yang kita minta. Sesungguhnya Allah Maha mengabulkan. Cuma Allah tahan dulu supaya orang ini sadar ada perbuatan zalim yang dia lakukan, tapi dia tidak sadar, maksudnya dilupakannya. Dengan musibah itu Allah ingatkan kembali. Apa masalahnya kok sampai aku tak bisa? Ini yang aku minta ini sudah bertahun tapi kok gak jalan. Nah itu untuk muhasabah. Maka dikatakan dalam kalimat fan-nafsu da'iha ilal halak, hawa nafsu itu akan selalu membawa kita kepada kehancuran. Maka perlu ditahan. Ada puasa, ada sholat, ada bacaan Al-Quran. Itu semuanya menahan. Famaqtan nafsi bizatillahi min sifatis siddiqin wa yadnu al-'abdu bihi min Allah Ta'ala fi lahzatin wahidah ad'afun ma yadnu bil amal. Jadi orang-orang yang jiwanya itu tenang dan orang-orang yang memang ini di sisi Allah itu ada dari sifat-sifat orang-orang yang siddiqin. Siddiqin, dan dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia ambil dunia sekedar dia untuk mendapatkan dunia untuk hidup sementara. Tidak dia hanyut dengan dunia yang dipegang itu. Wa min fawaidi muhasabati nafsi adan ay ya'rif al-'abdu bizalika haqqallah azza wa jalla wa man lam ya'rif haqqallah ta'ala alaihi fa inna ibadatuhu la takadu tajidu alaihi wa hiya qalilatun manfa'ah jiddan. Maksudnya dari faedah muhasabah menghitung diri itu adalah hamba itu tahu tentang kekuasaan Allah. Sehebat-hebatnya dia berkuasa, ada di atas yang berkuasa, Allah. Sehebat-hebatnya dia, sepintar-pintarnya dia, ada di atasnya itu. Kepintarannya itu diberikan oleh Allah. Jadi dikatakan jika ayya'rifal abdu bizalika haqqullah azza wa jalla wa man lam ya'rif haqqullah ta'ala alaihi fa inna, apabila dengan muhasabah itu tak juga dia tahu akan dirinya, sesungguhnya ibadah yang dia lakukan selama ini tak bermanfaat. Itulah contoh muhasabah itu. Jadi dia tahu keberadaan Allah, maka dengan muhasabah itu dia tidak tahu dengan keberadaan Allah itu, maka selama ini ibadah yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Karena ibadah itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Faman anfa'a lil qalbi an-nazar fi haqqillah 'ala al-ibad fa inna zalika yurisuhu maqtan nafsi wal izra' ala ma yakhlusu min al-ujub.
Muhasabatun nafsi itu juga menghilangkan sifat ujub nafsi. Ujub nafsi itu gimana ya? Bangga terhadap diri sendiri. Aku yang paling ini, aku yang paling ini. Sudah itu dikatakan juga wa ru'yatul amal, riya. Ru'yatul amal itu ingin dilihat orang, ingin tampil. Babun bil khudu'i wazil wal inkisar baina yaday rabbahu wan nas wal ba'su min nafsi wa anna najatu la tasu ila bi afillah wa maghfirati wa rahmatih. Jadi intinya ujub nafsi, riya itu harus istighfar. Istighfar itu nanti berujung kepada taubatan nasuha. Itu yang kita minta 3 di sujud terakhir ini. Minta husnul khotimah, taubat sebelum mati, nasuha, maha pembalik hati, baliklah hati kami itu pada ketaatan dan agamamu. As'aluka husnul khotimah, as'aluka taubatan nasuha qablal maut, muqaddiya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini atau ala ta'atik. Itu yang kita minta di dalam sujud terakhir. Kita lanjutkan, itu asarul muhasabah. Wa iza ta'ammal tahalu aksarun nas wajadtahum bididdi zalika yanzuruna fi haqqimillah. Jika kau ikuti kemauan kebanyakan manusia di atas dunia ini, maka kebanyakannya adalah menyesatkan dan bertentangan dengan apa yang dimaui oleh Allah. Itulah wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kemauan kebanyakan manusia itu, tuti' ta'at aksara man fil ardi, kebanyakan manusia yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, mereka meraba-raba aja. Ya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, maksudnya kita sudah punya pendirian nih. Datang ini ramai, datang ini ramai ngikut. Sebenarnya itu yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Tidaklah demikian kecuali mereka itu sebenarnya tertipu daya dengan apa yang terjadi. Nah, itu tadi apa namanya? Sekarang ini susah ya. Ini kan alat canggih nih, handphone, bisa jadi iblis. Bayangkan, saya sering melihat, cuma di Masjid Raya belum terlihat sama saya. Asal khutbah Jumat, begitu kita mulai khutbah Jumat, begitu mulai pula dia main WA. Maka biasanya kalau khotib-khotib yang canggih, dia akan singgung gitu. Jumat lalu ya, dua Jumat yang lalu, Jumat ini Jumat sebelumnya, saya khotib agak tinggi. Mulai dari baris yang agak berapa tuh, dari depannya ada aja 1 orang, 2 orang, 3 orang yang membuka ini saat khotib naik di mimbar ya. Saya alihkan pembicaraan. Hati-hati di zaman modern ini, iblis berbentuk teknologi. Sebenarnya Rasulullah telah mengingatkan, jangan isma'u wa ansitu, diam dan dengarkan khotib itu di atas mimbar, ya kan? Fala takallam, jangan berbicara. Wa man takallama, barang siapa yang berbicara telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Fala sholatalah, dia tak mendapatkan pahala sholat. Ini menjadi iblis di saat di tengah-tengah ibadah itu. Apalagi tawaf video call pula. Itu apa? Hilang kekhusyuan ibadah itu, ya. Itu. Banyak sekarang orang tak mengerti sholat Jumat itu, main HP. Alhamdulillah kalau masih ditengok yang bagus. Kalau yang ditengok ini game, main game, dia khotib di atas mimbar, dia main game. Itulah iblis teknologi itu. Itu mengganggu, cuma tanpa dia sadari, karena tidak ada yang mengingatkan. Dan mungkin yang main itu tuh tak pernah hadir majelis zikir. Nah, ini persoalan. Giliran nanti mati, minta orang-orang yang majelis zikir untuk menghadiri. Ya, itu persoalan hidup yang simpel-simpel, tapi jadi masalah dalam hidup yang tanpa disadari. Itu yang menjadi masalah juga. Kemudian bagaimana
dengan pemuhasabatan wa nazarul abdu fi haqqillahi azza wa jalla awalan summa nazaruhu ila hal qama kama yanbaghi. Makanya lima hidayah itu, yang tertinggi hidayah itu adalah taufik, ya kan? Insting, indra, panca indra termasuk insting indra, kemudian akal. Yang membedakan manusia dengan binatang untuk akal, tapi berakal saja tidak cukup. Itu ada namanya agama, karena agama lah yang akan memvonis perbuatan itu benar atau salah, ya kan? Contoh yang paling mudah, seorang perempuan dengan seorang laki-laki tinggal bersama, tak ganti-ganti pasangan, secara akal tak ada masalah, tak akan kena penyakit, tak ada. Tapi secara agama dia belum punya akad nikah, itu agama, dia monitor. Tapi ada pertanyaan, apakah cukup orang hanya beragama? Tidak, karena dia masih harus berharap taufik. Itu yang di dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas apa yang dia lakukan dan dia ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itu baru namanya orang-orang yang bertaufik. Itu dia, maksudnya dia sesuai apa yang dia lakukan dengan apa yang diperintah oleh Allah, sesuai apa yang dia tinggalkan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hidayatut taufik. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita sudah beragama, kok minta lagi salamatan fid din? Kita tadi kan sudah beragama ya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar masuk Islam, sudah beriman. Tapi ngapa kita baca juga salamatan fid din, keselamatan dalam memahami agama. Lalu doa yang 5 kita minta itu, Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Kenapa kita suruh lagi memperbaiki agama yang dia menjadi sandaran kita? Karena belum tentu orang beragama itu benar. Bukan benar, belum tentu orang yang beragama itu bertaufik. Ya. Kalau pergi umroh hanya untuk syuting-syuting dan foto-foto lalu pulang, ya wisata religi, duit habis, apa namanya tuh, besi habis, dalam kalimat itu, arang habis, besi binasa, tak ada gunanya. Video call, sedang tawaf video call, itu di penyakit yang pertama dikatakan da'ur riya, penyakit riya. Dalat adillatul kitab was sunnatu minal ayatil akhbar an tahrimi riya. Riya itu diharamkan. Dalam kalimat Al-Maun, surat Al-Maun, fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Dengan allazina yura'un, siapa itu? Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan ingin mendapatkan sanjungan dari makhluk yang sama. Itu riya. Nanti di akhirat kita suruh minta pahala kita sama orang yang memandang kita tuh. Biar mertua baik sama kita di depan mertua, Allah. Nanti kita suruh minta pahala dengan mertua di akhirat. Allah lepaskan itu. Itu riya. Lalu dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang memang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, hendaklah ia beramal amalan sholihan, jangan menyekutui Allah dalam perbuatan. Ada dalam judul kitab Fathul Bani yang telah kita bahas itu dikatakan, la tusyarikullaha fi amalihi. Jangan bersyirikat dengan Allah dalam pekerjaannya. Kalimat itu kan berserikat itu berarti kan kita bersama Allah. Padahal, ya kan, banyak orang melakukan itu. Bukan hanya sekedar pergi ke dukun. Yang kayak itu kan kerja Allah. Apalah kita yang ini, yang sibuk, mau masuk neraka, kapan dia melakukan MOU dengan malaikat Malik masuk neraka? Tidak, itu pekerjaan Allah. Sama dengan pertanyaan kemarin, ya kan, kalau ditanya, dia ada di dalam Islam itu syarikun, sarikun. Sarik itu adalah pencuri. Ada ghasibun, ghasab. Kalau ghasab ini dalam hukum fikih, kita datang ke masjid, lalu kita pakai sendal orang,
pergi berwudu dan itu balikkan, itu gosok namanya. Ada sajadah orang kita ambil, kita pakai untuk sholat, kita balikkan ke tempatnya, itu gosok, dosa juga, harus minta izin. Tapi kalau itu menjadi tempat umum tidak ada masalah. Orang itu meletakkan di tempat umum, siapa yang memakai lah, tidak masalah. Itu kalau di kalimat zuhud itu diperhatikan betul. Makanya jangan sekali-kali, terkadang kita tersandung dengan segala amal yang sudah baik kita lakukan itu, ketika kita memakai memakai punya orang tanpa izin, lalu kita balikkan, itu gosok namanya. Tapi kalau mencuri beda lagi, dia akan menjadi pemiliknya. Ya, diambil sajadah, dicurinya saja, sholat dia di atas sajadah. Kalau saya tanya, sholatnya sah atau tidak? Enggak, saya tanya sah. Dia mencuri sajadah, lalu dia sholat di atas sajadah, sholatnya sah enggak? Sah. Tapi bahayanya nanti ketika dihitung pahala sholat dengan dosa mencurinya bisa minus. Dia punya konsekuensi. Kalau fatwa mengatakan tidak sah, lebih bahaya lagi. Dia korupsi lalu bikin rumah, sholat dalam rumah itu sah atau enggak? Nah, itu persoalan. Jadi kalau fikihnya dia berhubungan satu sama lain. Hati-hati kita berfatwa. Oh, enggak sah Ustaz, dia aja mencuri sajadah, enggak sah dia. Baik. Oke. Sekarang dia mencuri uang negara, uang umat. Lu dibikinnya rumah. Macam mana hukum orang sholat dalam rumah itu? Hasil korupsi itu. Ya kan? Jadi kalau fikih itu dia bertali-tali dia. Berat itu. Apalagi kalau kita sudah melakukan sesuatu. Nah, salah satu daripada penyakit itu riya. Maka dikatakan di sini, ana aghna syuraka anisyirki min amalan asyriku fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarakatuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan dalam sabdanya, sesungguhnya yang paling aku takuti dari kekhawatiranku terhadap kalian wahai umatku asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, perbuatan riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah iza jazal 'abd a'ibad bi amalihim izhabu ila allazina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Nah, ini dia. Jadi ini riwayat Ahmad dikatakan ma masyirkul asghar ar-riya. Yaqulullah ta'ala, pada hari kiamat Allah berkata, apabila nanti memberikan pahala ada hamba-hamba yang berbuat riya ini, lalu Allah mengatakan izhabu ilal ladzina kuntum turaun, pergi kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat riya. Untuk siapa kamu berbuat untuk riya dilihat orang ini? Pergi kamu ke orang itu, fanzuru hal tajiduna indahumul jaza, dan lihat yang kamu dulu ingin disanjung orang itu tidak kepada lillahi ta'ala tadi itu, minta samanya pahala, apakah engkau mendapatkan pahala darinya? Itu kalimat di riwayat Ahmad hadis. Ra'a Abu Amamah al-Bahili rajulan fil masjid yabki fi sujudi faqala anta lokana hadza fi baitika. Jadi salah satu lagi dikatakan dalam ayat ini bayanu haqiqatur riya wa jamu ma yara'u lahu. Apa hakikat riya itu? Ar-riya'u mushtaqun minar ru'yah. Riya itu asal muasalnya pandangan. Maka wa asluhu talabul manzilah. Asal muasal riya itu meminta kedudukan. Maksudnya biar dia dipandang orang sebagai orang alim, sebagai orang ahli ibadah, misalnya gitu kan. Jadi ibadah itu saja enggak cukup kalau sempat lihat. Lalu dikatakan wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas, meminta kedudukan di mata hatinya orang-orang yang melihat. Itu dia asalnya. Khisalul khair fal murad bihi katsirun wa yajma'uhu khamsatu aqsam wa hiya jawami'u ma yatanazzahu bil 'abdi an-nas al-badan az-zi al-qaul wal amal wa ittiba'il asya' al-kharijah. Banyak minta disanjung, mencari kedudukan di hadapan orang supaya hati orang ini mengatakan, oh
Oh, itu dia. Lalu wa marya bil hay'a wa marya fid din bil badan fa izharu nuhulu sifat liwahim muzalika syiddatul ijtihad wa uzmul uzni an amrid din. Sedangkan pemahaman riya dalam agama adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan dengan niat tidak selain kepada Allah dan ingin diperhatikan, disanjung oleh makhluk. Itu tadi. Sholat, jika sholat dia biasa dia. Ketika banyak orang sholatnya bukan main lagi melagu, kan? Nah, itu dia. Lalu wa marya bil qawli farya'u ahli din bil wa'iz wa tazkir wa nutki bil hikmah wal athar wa izhar syiddatil inayah. Jika disuruh bicara itu kalimatnya hikmah semua, karena ingin disanjung orang. Oh, ini orang mantap. Riya. Nah, bayanul mura'i li ajli wa amriya fil amal fa kamra'atil musalliyatul qiyam wa tulus sujud wa ruku' itrakir ra'si wa tarkul iltifat wa amal mira'ah bil ashab az-zairina kallazi yatakallafu ayas taziru aliman min ulama'i qul inna fulan qad zara fulan. Kadang-kadang kita kan berziarah atau membesuk kawan itu kan bagus kan. Cuma kalau yang itu kita gembar-gemborkan sama orang, oh aku udah pergi duluan. Nah, itu kan riya ya. Padahal itu bagus. Tapi kata-kata kita itu kan menyakitkan orang lain, seolah-olah kita aja yang paling perhatian. Nah, itu riya juga. Banyak riya dalam perbuatan, riya dalam perkataan. Nah, lalu i'lam anna lil mura'i maqsudan la mahalata inna ma bi ra'i idraki halin aujah. Orang-orang riya ini ada maksud tertentu. Giliran nyumbang 100.000, hamba Allah. Begitu naik 1 juta, syuting. Itu juga bagian daripada perbuatan yang bikin masalah ya. Sampai di mana itu letaknya? Ya tergantung hati diri dengan Allah aja. Kita kadang-kadang susah untuk menilainya. Itu perbuatan-perbuatan. Makanya kisah-kisah lama tentang para sahabat itu betul-betul tidak dalam kalimat surat Yasin itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, bahwa ikutilah orang-orang yang tak menanyakan apa-apa tentang perbuatannya sedangkan mereka mendapat petunjuk. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau disebut. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya kan? Ternyata orang yang tak disebut itu ada sebuah negeri. Kejadiannya bukan zaman dulu, zaman sekarang. Tapi lebih kurang 15-20 tahun yang lalu lah. Dan masih zaman sekarang ya. Ada rumah makan, biasa saja. Kalau kita ampera gitu lah. Ada masjid di situ. Jadi bertahun-tahun masjid itu setiap dibuka challenge Jumat itu dihitung mesti ada uang-uang 100.000 itu antara 300-500 ribu. Dan awalnya pengurus masjid itu tak ngeh, maksudnya ya biasalah sumbangan. Dah meninggal yang punya rumah makan itu. Lalu Jumat pertama tak ada lagi uang. Jumat kedua tak ada lagi. Jumat ketiga juga tak ada. Akhirnya bertanya orang, mengambil kesimpulan pengurus masjid itu, yang tadi dia sangka yang mengasih uang banyak itu adalah orang-orang kaya yang ada di negeri itu. Ternyata yang mengasih uang itu sepanjang tahun itu adalah orang yang punya rumah makan ampera itu. Dia tak ingin disebut. Karena setelah dia meninggal nggak ada lagi sumbangan itu. Terkagetlah satu daerah itu. Ternyata orang yang sederhana, orang-orang yang nampaknya itu punya the have itu belum tentu bisa melakukan itu. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mukhlisin lahuddin, tak nampak ya. Seperti itulah kadang-kadang hidup ini kita selalu ditipu dengan mata yang ada di kepala kita, dan selalu ditipu dengan apa? Dengan otak yang ada di pikiran kita. Apa buktinya? Cobalah kita berurusan sekarang, naik sepeda motor butut, giliran kita mau masuk tempat urusan tuh, bapak belum datang, bapak lagi rapat, bapak lagi ini, ya gitu. Coba rental mobil Fortuner yang baru,
parkirkan depan kantor. Ada yang jemput kita ke mobil. Hari itu juga selesai urusan. Itulah kejadiannya. Jadi memang dari dulu kekayaan, keturunan itu menjadi suatu standar bagi manusia. Jalut ketika ditunjuk, apa Jalut ditunjuk jadi pimpinan perang kita? Masih banyak yang kaya. Dan dia bukan dari keturunan yang they have, atau bukan. Sama juga hari ini. Kekayaan, keterkenalan itu tidak jaminan juga kita dalam suatu pemilihan itu kita menang. Karena semua itu diatur oleh Allah. Dan Allah telah mengatur itu. Yakinkan saja pada diri kita dengan 6 rukun iman itu, takdir buruk dan baik itu sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal menjalani aja. Dan banyak berdoa. Maka banyak sholat hajat, banyak sholat supaya orang itu melembutkan hatinya untuk menerima kita sebagai bagian dari saudaranya. Itu kan persoalan hidup itu kan memang seperti itu. Ya. Nah, di tempat kami gitu juga. Ini pemilihannya RT, cuma incumbent ini berambisi untuk jadi RT. Kosan nasi kotak, mahal kan nasi kotak kan, 25.000 lebih kan. Ada satu orang ini disorong-sorong sama penduduk karena orangnya baik, taat, sosial masyarakatnya bagus, disorong lah. Tak ada duit, patungan jemaah. Belilah nasi bungkus ampera. Giliran habis Isa. Sebelum pemilihan kena nasi ampera duluan datang, disuruh makan semuanya. Ditunggu-tunggu nasi kotak tak datang-datang. Makanlah. Habis pemilihan ditunggu belum juga datang. Menanglah akhirnya orang yang disorong tadi. Yang incumbent tadi loyo langsung. Ini duit udah banyak habis beli nasi kotak kan. Nah, itu kadang-kadang persoalan harta itu tak jaminan. Itu tadi saya katakan, percaya diri dengan punya kekuasaan, dengan punya uang. Ternyata Allah menentukan yang lain. Jika Allah ingin menentukan ini selesai. Jadi tak ada yang perlu dibanggakan. Oh, kita merasa berilmu banyak, ya tak ada. Itu ujub nafsi. Salah satu penyakit yang memang akan mencelakakan kita. Maka bayanu da'u riya wa tariqatu mu'alajatil fil qalbi minhu arafta anna riya muhbitan. Sesungguhnya riya itu akan menjatuhkan kita. Ihda maqat urukin wa asulin wa hiya hubbul lazzatil mahmudah. Sesungguhnya riya itu merasakan kenikmatan pujian. Padahal pujian itu datangnya dari sesama makhluk. Jadi wa ilajuha ayu'allim mudharatur riya wa ma yufutuhu. Jadi tak ada jalan yang lain. Apa obatnya? Nah, dikatakan di sini daful arid, menahan diri dari segala perbuatan, perbanyak ibadah. Sama dengan tadi. Bagaimana kita bisa membuang itu? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Makanya di sini ada judul yang paling di dalam kitab ini. Jangan kamu, jadi dikatakan di sini adamut tawadhu li ghina li ajli ghina. Jangan tunduk kepada seorang yang kaya hanya untuk mendapatkan harta yang ada padanya. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Jangan semata-mata kita berkawan dengan orang kaya itu dengan motif tunduk dengan dia, dengan motif untuk mendapatkan harta yang ada. Itu semuanya titipan. Sudahlah, berkawan ikhlas saja. Dia beri, kasih alhamdulillah. Tidak punya motif kita untuk mendapatkan kekayaan itu tak dibolehkan oleh. Itu termasuk sesuatu yang sangat merendahkan diri sebagai makhluk. Karena sebenarnya dia fakir, kita fakir. Kemana fakirnya kita dengan dia? Kepada Allah. Ya itulah buktinya. Mati, kain kafan tak boleh berjahit, tak boleh saku. Kalau ada saku, ada orang nih, ada kesayangannya jam Rolex dimasukkan dalam saku, tidak boleh. Kain kafan telah dibawa, meninggal dunia, kain kafan telah dibawa. Maka dilarang oleh para ulama mendekati orang kaya dengan motivasi untuk menguasai hartanya, untuk mendapatkan harta darinya. Berarti kita merendahkan diri di depan makhluk yang sama-sama kita, yang fakir ilallah. Itu juga penyakit.
sama juga mendekati penguasa untuk mendapatkan sebagian kekuasaannya dan kita menjadi orang yang dikenal, sama saja itu. Nah, itu berat. Hidup dunia ini memang berat untuk mati. Tapi kalau kita jalan terus dengan keyakinan, kemudian bagaimana ilajuh, obatnya bagaimana? Obatnya itu perbanyak baca Al-Quran. Sejarah itu kan berulang, ya kan? Sejarah itu berulang. Bagaimana orang antara dua anak Adam yang bertengkar dengan membunuh saudaranya untuk mendapatkan seorang perempuan yang lebih cantik, itu sudah terjadi. Bagaimana terjadinya pembunuhan? Terjadi di awal. Bagaimana Allah mengingatkan Nabi Nuh, lalu dikatakan innahu min ibni min ahli, anakku yang tenggelam itu dari ahli keluargaku ya Allah. Kata Allah, innahu laysa min ibnak, dia bukanlah dari anakmu karena dia kufur kepadaku. Jadi anak bagi orang mukmin itu adalah yang memang akidahnya sama, dia ngikut taat pada Allah. Jadi kalau yang tidak taat itu sudah tidak lagi. Tapi hati-hati orang tua, anak itu dididik dengan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, di akhirat dia nuntut. Itu kata Nabi Nuh, ya Allah, dia tenggelam itu adalah bagian dari keluarga. Kata Allah, tidak, dia bukan dari bagian keluargamu, karena dia mungkar dari apa yang disuruh oleh Allah. Bagaimana Nabi Nuh itu bertahun-tahun bikin kapal di atas gunung, di tempat yang tinggi bikin kapal, semua orang mencemehnya. Setiap didakwah, diangkatnya ini baju ini ditutupnya ke telinganya, saking melecehkan Nabi Nuh itu. Begitulah, baca nanti di surat Nuh. Didakwahi dengan baik, diangkatnya jubah ini ditutup ke telinganya. Nah, begitulah orang tua. Kita belum sampai ke situ lagi. Masa kita nggak tahan dengan menyuruh kebaikan kepada orang? Ilajuhu, obat dari segala apa yang menjadi penyakit ria itu adalah qiraatul Quran. Sudah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tak ada yang bertanya ya. Ada ya? Oh, silakan. Cepat sujudnya gitu. Baik. Ju'ilal imam liyutamma bih. Nanti kita koreksi kalau itu terlalu cepat. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi sebenarnya bacaan imam itu bacaan makmum. Maka kalau imam tak sampai, makmum tak sampai bacaannya, tak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana khusyuk, dia begini. Khusyuk yang betul-betul khusyuk begitu kita takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Diharamkan segala yang tak dibolehkan dalam sholat, makanya dinamakan takbiratul ihram. Ini kan menepis. Kalau kaji tasawufnya atau zuhudnya ini kan menepis. Kalau kita musir orang kan begini kan. Nah ini mengusir dunia. Karena satu-satunya dalam sholat itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Itu tergantung diri masing-masing lagi. Meletakkan Allahu Akbar itu, keagungan Allah itu bisa nggak masuk ke dalam hati, itu tergantung kita dalam niat. Nah, khusyuk yang paling rendah itu, kalau di kitab Imam Al-Ghazali, kita mengetahui kita dalam keadaan baca Fatihah, kita dalam keadaan tegak, kita dalam keadaan ruku, kita dalam keadaan sujud. Nah, ketika itu hilang, maka ada namanya sujud sahwi kan. Saya harusnya duduk langsung berdiri, ya sujud sahwi gitu. Nah, saya tidak bisa mengikuti. Sebenarnya diikuti pun tidak diikuti imam itu, bapak dalam posisi yang sholatnya betul. Nah, tapi kalau itu memang terlalu cepat, memang saya koreksi diri. Rasanya kalau saya merasakan begini,
Karena yang kewajiban kita membaca Subhana Rabbiyal A'la itu cuma Subhana Rabbiyal A'la, wa bihamdi itu adalah tambahan. Subhana Rabbiyal Azim itu pun kalau 3 kali itu pun sunnah saja. Nah, Rabbil firli warhamni wajurni wahdini wa'afini wa'fu anni, dia begini. Barang kalau hafal itu kan laju dia, kebiasaan. Nah, kalau gitu saya koreksi diri saya, bisa kalau imam agak lama sedikit. Karena saya berperasaan seperti itu, itulah yang saya lakukan. Karena manusia ini kan, tapi mungkin beda-beda ya. Ya kita koreksi. Kalau ada usul seperti itu ya kita koreksi. Karena kita sebagai imam, wah nggak bisa ngikuti kan gitu ya. Sebenarnya pun kalau kita mau pikir-pikir, bacaan imam sudah bacaan makmum. Tak sampai ke makmum membaca, sholatnya tetap sah. Dia untuk diikuti saja. Jangan nanti untuk menyampaikan bacaan kita, akhirnya kita tidak duduk, imam dah sujud lagi baru kita duduk. Nah itu tidak boleh. Berarti kita membatalkan diri kita dalam keadaan makmuman lillahi ta'ala itu. Mengikuti imam itu batal, maka harus kita ikuti. Nah, cuma kalau memang itu dalam perasaan itu terlalu cepat, ya nanti kita koreksi lah. Karena udah hafalnya kan langsung ya sebenarnya video orang video apa ini sama dengan kita bisa Subhana Rabbil A'la, bisa yang bacaan yang lain, tapi bacaan itu sifatnya kepada makmum itu sunnah saja. Kewajiban itu adalah diri imam. Makanya imam itu berat. Salah kita nanggung nih dosa belakang. Apa buktinya bacaan makmum adalah bacaan imam? Kalau makmum terlambat lalu dapat rukuk bersama, dia sudah dihitung 1 rakaat. 1 rakaat itu kan rukuk. Nah, walaupun sebenarnya kan kalau dia langsung rukuk, kan dia tak baca apa-apa tadi. Fatihah tinggal, surat tinggal, iftitah tinggal gitu. Tapi dia dihitung 1 rakaat. Itu buktinya bacaan imam itu bacaan makmum. Nah, itulah kira-kira Pak. Tapi kalau memang tadi terlalu cepat, bagaimana saya untuk bisa mendapatkan khusyuk? Atau berarti koreksi pada diri saya untuk saya bisa lebih lambat membacanya. Nah, kalau baca doa tadi memang karena itu adalah bagian dari hafalan, saya percepat. Karena kita mau ngaji misalnya lain. Kan subuh itu kita membaca la ilaha illallah wa la syarikalah itu kan 10 kali. Karena kita sudah sering mengaji begitu, makanya saya baca. Tapi kalau di masjid lain saya tak akan baca 10 kali. Saya baca 3 kali aja. Karena jadi fitnah. Gitu. Jadi kita masuk itu memang imam itu di samping hafal kemudian bacaan bagus, punya wawasan. Kenapa wawasan itu? Dia orang hebat, masuk ke masjid raya, ada imam tetap, langsung dia ke depan, itu kurang ajar juga, tak beradab itu. Atau dia mungkin mentang-mentang penguasa, aku imam di situ, izin dulu sama imam tetap itu, karena yang tahu perihal masjid itu imam tetap. Karena nanti kalau ada salah, nah, ribut di belakang. Ini masjid ini biasa doa bersama atau tidak, punya kunut atau tidak. Kemudian hari Jumat itu dibacanya itu sujud sajadah itu surat sajadah dengan al-insan atau surat sajadah saja habis. Itu harus ditanya. Makanya dalam kapasitas itu adab kenanya. Jangan mentang-mentang awak pejabat datang ke situ berubah nih. Ini 23 rubah. Ah, itu kurang ajar. Tak bisa. Atau bisa saja gini, kebijakan pengurus masjid sudahlah. Kita bantai 8, nah dia pulang. Kita lanjut. Bisa, itu kebijakan. Jadi kebijakan itu datangnya dari sini. Tapi kalau protap itu aturan. Kalau kebijakan itu pimpinan. Maka dia punya kebijakan dalam menentukan itu. Maksudnya sudahlah, karena memang mungkin yang datang ini tak biasa sholat 23, Bapak kami nanti terus, Bapak ingin pulang duluan silakan. Nah yang payah, maksudnya mau pulang, kita harus 11 aku tak bayar. Tak bisa itu. Jangan dirubah-rubah. Maksudnya kita harus punya pengetahuan tentang fikih dan bagaimana apa yang dilakukan itu. Nah, itu saja mungkin Pak. Nah, nanti kalau memang cepat, kalau saya jadi imam, nanti saya perlambat sedikit lah untuk bisa mengikuti gitu kan. Tapi kalau masalah khusyuk, itu masalah hati kita masing-masing. Tak bisa imam menentukan kekhusyukan makmum, itu tak bisa. Nah, memang perangai imam bisa juga menjadikan makmum tidak khusyuk. Contoh, yang makmumnya tahu nih imamnya tak apa kerja jadi imam dia. Itu mau baca qul a'udzu birabbin nas sampai 10 kali pun kalau gitu. Yang diingat imam depan juga. Walaupun sebenarnya secara agama
tidak boleh juga kita apa. Itulah. Jadi, tapi kalau khusyuk itu perihal hati kita masing-masing kepada Allah. Karena itu makanya kita disuruh ma'awidzatain. Al-Falaq, An-Nas. Kalau bisa dibaca ayat kursi. Makanya Rasulullah Muhammadin wa alihi wasallam aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Tadi itu doa setelah iqamah. Lalu baca Al-Falaq, An-Nas. Makanya ketika naik ini ya, itu lillahi ta'ala, dan kita harus yakin yang kita tepis ini dunia ini pergi kok. Ini Allahu Akbar. Kapan ini boleh dihalalkan lagi? Ketika taslim. Makanya sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, diharamkan semua yang tak dibolehkan dalam sholat, lalu dihalalkan dengan taslim, dengan salam. Begitu salam, halal sudah yang tadi diharamkan dalam sholat. Nah, itu dia. Itu intinya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu haram, sesuatu yang dikerjakan dalam sholat. Makanya kalau kita di rumah orang datang, kita sedang sholat, kita harus mengucapkan subhanallah. Kalau yang di luar masih ngetuk pintu, berarti bukan orang Islam, itu tidak paham ya. Kalau perempuan dengan tepuk tangan. Cuma kalau rumah besar itu juga pusingnya. Kamar di sana, pintu di sini. Nah, teriak pula subhanallah. Udahlah, tamu sebagai tamu tunggu aja lah sampai tuan rumah keluar gitu. 3 kali kan, 3 kali boleh kita melakukan salam. Itu saja Pak. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terpacu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan petunjuk yang baik. Sekali lagi, sebelum kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sulit, dan khusus kepada orang tua kita Muhammad Isa bin Adam. Mudah-mudahan Allah permudahkan kuburnya, lapangkan kuburnya, diletakkan dalam raudhah min riyadil jinan, kebun dari kebun-kebun surga, dan dijauhkan dari hufratan min hufarin niran, lubang dari lubang-lubang neraka. Untuk itu kita baca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil marhum Muhammad Isa bin Adam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu wa qsilhu bima'in wa saldin wa baradin wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa as-sabul abyad minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya lal islam wa man tawaffaytahu fatawaffu 'ala al iman. Allahumma arham li saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarana wa unsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' madkhalahum waghshirhum bima'in wa saldin wa baradin wa nakkihim kama nakki min al-khataaya kama yunqqa as-sabul abyad min ad-danas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami dan masuklah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan setelah perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, jauhkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang lainnya, sebagaimana Kau pisahkan antara barat dan timur. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.